Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahri Moko dari kelas 11 kelas 3, ingin mempresentasikan tentang Kerajaan Perlak, Kerajaan Samudra Pasai, dan Kerajaan Aceh. Yang pertama kali kita akan bahas yaitu Kerajaan Perlak. Saya akan membacakan pernyataan umum dari Kerajaan Perlak. Penyebaran Islam di Indonesia pertama kali dilakukan di Sumatera. Seminar Sejarah Islam di Medan tahun 1963 telah menyimpulkan bahwa kerajaan Islam pertama di Indonesia adalah Kerajaan Perlak. Kesimpulan seminar tersebut kemudian dikukuhkan dalam Seminar Sejarah Islam di Banda Aceh tahun 1978. Kesimpulan ini kemudian dikukuhkan lagi dalam Seminar Sejarah Masuk dan Berkembangnya Islam di Aceh dan Nusantara tahun 1980 di Banda Aceh. Bukti sejarah adanya masyarakat dan kerajaan Islam pertama di Indonesia dilaporkan oleh Marco Polo dari Venezia yang singgah di Kerajaan Perlak dalam perjalanan pulang ke Italia tahun 1292. Di Perlak, Marco Polo menjumpai adanya penduduk yang menyebarkan agama Islam. Penduduk yang telah memeluk Islam dan pedagang Islam dari India yang menyebarkan agama Islam. Dengan demikian, semakin kuatlah kesimpulan bahwa kerajaan Islam pertama di Indonesia adalah Kerajaan Perlak. Menurut Hashimi, pendapat ini semakin dapat diterima karena keberadaan kerajaan Perlak didukung oleh adanya sumber-sumber dan bukti-bukti sejarah. Masih dalam Kerajaan Perlak, saya akan menjelaskan lagi tentang sumber-sumber sejarah yang ada di Kerajaan Perlak. Sumber-sumber sejarah Kerajaan Perlak adalah berupa naskah berbahasa Melayu, dan bukti-bukti peninggalan sejarah. Misalnya naskah Idratul Haq fi Mamlakatil Firlah wal Fasi, karangan Abu Ishaq Makarang Al-Fasi, Kitab Tazkirah Tahakur Jumu Sultan Salatin, karangan Syekh Syamsul Bahri Abdullah Asyi dan Salalah Raja Perlak dan Pasai, karangan Said Abdullah bin Said Habib Saifuddin. Yang kedua, saya akan membahas tentang bukti-bukti sejarah yang ada di Kerajaan Perlak. Yang pertama ada mata uang Perlak yang memiliki dua jenis, yaitu mata uang dari emas yang disebut dirham. Yang kedua, mata uang dari perak yang disebut dengan kupang. Yang kedua ada stempel kerajaan. Stempel ini bertuliskan huruf Arab, model tulisan tenggelam yang berbentuk kalimat Al-Wasih Billah Kerajaan Negeri Bendahara Sanah 512. Kerajaan Negeri Bendahara menjadi bagian dari Kerajaan Perlak. Yang ketiga ada makam Raja Benua. Makam dari seorang Raja Benua di tepi sungai Trenggolan bertuliskan Arab yang dibuat pada sekitar abad ke-4 Hijriah atau abad ke-11 Masehi. Yang kedua, kita akan membahas tentang Kerajaan Samudra Pasai. Samudra Pasai adalah kerajaan Islam yang terletak di pesisir pantai utara Sumatera, kurang lebih di sekitar kota Lok Sumawe dan Aceh Utara, Provinsi Aceh, Indonesia. Belum begitu banyak bukti arkeologis tentang kerajaan ini untuk dapat digunakan sebagai bahan kajian sejarah. Namun, beberapa sejarawan mulai menelusuri keberadaan kerajaan ini bersumberkan dari hikayat Raja-Raja Pasai, dan ini dikaitkan dengan beberapa makam raja serta penemuan koin berbahan emas dan perak dengan tertera nama rajanya. Di dalam Kerajaan Samudra Pasai ini kita akan membahas tentang aspek politik, aspek ekonomi, dan aspek sosial. Yang pertama, aspek politik dari Kerajaan Samudra Pasai. Dalam struktur pemerintahan terdapat istilah menteri, syekh bandar, dan kadi. Sementara anak sultan baik lelaki maupun perempuan digelar dengan tun. Begitu juga beberapa petinggi kerajaan. Kesultanan Pasai memiliki beberapa kerajaan bawahan dan penguasa juga bergelar sultan. Setelah menjadi kerajaan Islam, Samudra Pasai berkembang pesat menjadi pusat perdagangan dan penyebaran agama Islam. Yang kedua, ada aspek ekonomi dari Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai merupakan kota dagang, mengandalkan lada sebagai komoditi andalannya. Dalam catatan Mahwan disebutkan 100 kati lada dijual dengan harga perak 1 tahil. Dalam perdagangan Kesultanan Pasai mengeluarkan koin emas sebagai alat transaksi pada masyarakatnya. Mata uang ini disebut dirham atau dirham yang dibuat 70% emas murni dengan berat 0,060 gram, diameter 10 mm, mutu 17 karat. Yang ketiga, kita membahas tentang aspek sosial dari Kerajaan Samudra Pasai.
Kehidupan sosial masyarakat Kerajaan Samudra Pasai diatur menurut aturan-aturan dan hukum-hukum Islam. Dalam pelaksanaannya, banyak terdapat persamaan dengan kehidupan sosial masyarakat di negeri Mesir maupun di Arab. Karena persamaan inilah sehingga daerah Aceh atau dahulu Samudra Pasai mendapat julukan daerah Serambi Makkah. Yang ketiga, kita akan bahas tentang Kerajaan Aceh. Pada awalnya, Kerajaan Aceh adalah wilayah taklukan Kerajaan Pedir. Setelah Malaka jatuh ke tangan Portugis tahun 1511, para pedagang yang berdagang di Malaka pindah ke Bandar Laut Aceh sehingga Aceh berkembang dan mampu lepas dari Kerajaan Pedir. Sultan pertama Aceh yang mendirikan Kerajaan Aceh adalah Sultan Ali Mukhayat Shah. Menurut Mawarti Joyanat Pusponegoro, Kerajaan Aceh mengalami puncak kejayaan pada masa kekuasaan Sultan Iskandar Muda. Sultan Iskandar Muda mangkat pada tahun 1636 dan digantikan oleh menantunya Sultan Iskandar Thani pada tahun 1936 sampai 1641. Pada masa kekuasaan Sultan Iskandar Thani, kontrol pemerintahan tidak berjalan dengan baik, sehingga banyak vassal yang mulai kurang loyal terhadap Kerajaan Aceh. Setelah Sultan Kanastai mangkat tahun 1941, Aceh mengalami kemunduran karena kepemimpinan Sultan yang lemah. Nah, dari Kerajaan Aceh ini kita akan bahas tentang aspek politik, kebudayaan, dan aspek sosial dan ekonomi. Yang pertama, kita akan membahas tentang aspek politik Kerajaan Aceh. Perkembangan Kerajaan Aceh karena didukung oleh letaknya yang strategis di pintu gerbang pelayaran dari India dan Timur Tengah yang akan ke Malaka, Cina atau ke Jawa. Pelabuhannya sangat memadai sebagai pelabuhan dagang dan daerahnya menjadi penghasil lada bertepatan dengan terjatuhnya Malaka ke tangan Portugis yang menyebabkan pedagang Islam yang beralih ke Aceh. Yang kedua, ada aspek kebudayaan dari Kerajaan Aceh. Letak yang strategis menyebabkan perdagangannya maju pesat. Oleh karena itu, sifat masyarakat terbuka karena sering berinteraksi dengan bangsa lain seperti bangsa Arab, India, dan Cina. Untuk mengatur sistem kenegaraan Kerajaan Aceh, pada masa kekuasaan Sultan Iskandar Muda disusunlah hukum adat yang dilandasi hukum Islam yang disebutkan hukum adat mahkota alam. Dalam menjalankan kekuasaan, Sultan mendapat pengawasan dari alim ulama, kadi, dan dewan kehakiman. Mereka bertugas memberi peringatan kepada Sultan terhadap pelanggaran adat dan hukum yang dilakukan. Yang ketiga, ada aspek sosial dan ekonomi dari Kerajaan Aceh. Kehidupan ekonomi di Kerajaan Aceh berkembang pesat pada masa kekuasaan Sultan Iskandar Muda di bidang perdagangan. Dan kehidupan sosial di Kerajaan Aceh yaitu kehidupan sosial masyarakat Aceh terdiri dari dua golongan bangsawan. Dua golongan, yang pertama ada golongan bangsawan atau yang disebut Tauku, yang kedua ada ulama yang disebut Tengku. Ya, kali ini saya akan menyampaikan beberapa sumber yang saya dapatkan dari presentasi yang saya telah sampaikan. Dan kalau dari Kerajaan Perlak, saya mendapatkan sumber dari buku sejarah Minat yang dituliskan oleh Pak Herimanto halaman 53 sampai 55. Kalau dari Kerajaan Samudra Pasai bisa diklik link yang ada di PowerPoint ini. Saya mendapatkan dari Brandly. Yang tiga, dari Kerajaan Aceh, saya juga mendapatkan dari buku sejarah Minat Yudhistira Herimanto halaman 59 sampai 61. Kemudian demikian yang telah saya sampaikan. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.